Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, tapi kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi setiap saudara di rumah saudara masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk memuji, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari demi hari kita bisa melewatinya, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sebab Dia Bapa yang baik. Kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh jiwa kami memuji Engkau Bapa yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau Bapa yang baik.
sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang layak, Allah yang suci, Allah yang maha mulia. Kami memberikan penghormatan tertinggi kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Allah yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari demi hari kami boleh melaluinya dengan baik, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami menyadari kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang seringkali menyakiti hati-Mu. Kami memohon pengampunan dari Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami daripada segala dosa yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Untuk menyembah Engkau, Bapa yang kekal, Raja yang mulia. Ini kehidupan kami, untuk kami boleh pakai sebagai alat di hadapan-Mu yang berbau harum bagi Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, memuji-Mu, dan memberikan telinga kami, memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Allah yang telah begitu baik bagi setiap kita. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi menceritakan kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai memuji namanya, sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan kita. Datanglah ke baik-Nya.
baiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur kepada Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Seringkali dalam kehidupan kita sulit untuk boleh tetap mempercayai kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika badai pencobaan, pergumulan hidup sudah mulai ada dalam kehidupan kita, dan kita mulai bergumul, dan kita boleh mempertanyakan kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi biarlah di momen saat ini, pada pagi hari ini, kita kembali boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita melewati setiap persoalan kehidupan kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang akan mengangkat kita, Dia Allah yang akan membangkitkan kita, Dia Allah yang akan menolong kita melalui setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu ya Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau ku nantikan ya Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku kami menantikan Engkau ya Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sebab mereka akan diberikan kekuatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kita pencerahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kembali kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap kuat di dalam keadaan dunia sekarang yang begitu susah, keadaan dunia sekarang yang begitu sekuler, yang meninggalkan Tuhan begitu banyak orang. Biarlah ya Tuhan kami boleh tetap setia ya Tuhan di dalam Engkau selalu. Dan pada hari ini Engkau juga yang menolong kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan dan berikan kerinduan kepada kami, bukan hanya saja mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu sehingga kami boleh bertumbuh di dalam
kebenaran. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kebenaran sejati tentang perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya tema ini tidak mudah. Karena tema ini juga banyak diperdebatkan sampai sekarang. Dan ada dua kubu yang sama-sama mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Oleh sebab itu saya tidak berani untuk sesuka hati saya untuk mengajarkan firman Tuhan ini, dan saya harus belajar banyak. Saya belajar kepada seorang pendeta yang bernama John MacArthur, yaitu American pastor ya, pendeta Amerika yang memiliki penggalian firman Tuhan yang sangat injili. Dan beberapa waktu yang lalu pada pelantikan Joe Biden, Presiden Amerika, beliau memperingatkan Joe Biden supaya Joe Biden itu benar-benar meletakkan tangannya di Alkitab waktu disumpah dan benar-benar melakukan sumpah itu dan tidak menghujat nama Tuhan di dalam pelayanannya. Satu pendeta yang luar biasa sekali di dalam pengajarannya. Dan juga saya juga belajar dari tesis doktoral dari seorang yang bernama Andrew Warren untuk firman Tuhan ini. Karena bagi saya firman Tuhan ini tidak gampang, jangan nanti setelah saya mengkhotbahkannya bukan menjadi kebenaran yang sejati, tetapi menjadi kesalahan yang sejati. Dan orang-orang yang mendengar itu bisa datang berlomba-lomba kepada saya minta surat cerai. Wah, celaka saya ya kalau seperti itu, saudara. Oleh sebab itu saya sungguh-sungguh di dalam belajar firman Tuhan yang akan disampaikannya, dan tentu juga inspirasi dari Tuhan yang menolong saya. Saudara, mari kita baca Markus 10 ayat 1 sampai 12. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana firman Tuhan dituliskan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di ayat yang kedua ya. Saudara, di sana firman Tuhan ya, orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Saudara, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, apa menjadi jawaban saudara? Saudara mengatakan boleh. Ya, para bapak-bapak yang sekarang beribadah bersama-sama dengan istri, jangan-jangan saudara mengatakan boleh, saudara kena starter ya. Perut saudara itu di starter atau dicubit oleh istri saudara, atau tangan saudara dicubit. Saudara, apakah saudara mengatakan tidak boleh? Saudara, sampai sekarang ya ada dua golongan orang Kristen. Yang pertama mengatakan boleh dan yang kedua mengatakan tidak boleh.
Jadi tidak mudah ya untuk menjawab pertanyaan ini. Memang pertanyaan ini sengaja sudah dirancang oleh orang Farisi untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sulit ini. Mereka sudah memikirkan sedemikian rupa. Kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, dia akan diancam oleh pembunuhan. Kalau dia menjawab tidak boleh, sama juga Tuhan Yesus akan diancam oleh pembunuhan. Tetapi kita tidak punya waktu yang panjang untuk menjelaskan kenapa ya kalau dia jawab boleh diancam pembunuhan dan tidak boleh juga diancam pembunuhan. Saudara, kita langsung masuk kepada intinya saja. Saudara, apa jawab Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga seperti saudara jawab boleh atau tidak boleh? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjawab seperti itu. Tapi malah Tuhan Yesus bertanya. Ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, dia langsung tidak menjawab, tetapi dia melontarkan pertanyaan kembali kepada orang Farisi. Saudara, kenapa? Salah satunya adalah karena Yesus tahu pertanyaan dari orang Farisi itu adalah punya niat untuk menjebak dia. Niat mereka itu busuk, niat mereka itu tidak baik. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjawab bukan karena Tuhan Yesus itu takut mati. Tidak, saudara. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 16, di sana orang banyak itu mengatakan bahwa Yesus itu sama sekali tidak takut kepada siapapun. Artinya dia tidak takut kalau dia itu dibunuh oleh siapapun. Saudara, bagian ini juga pada waktu terjadi, ini Yesus ini lagi sedang menuju ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya supaya dia dibunuh dan disalibkan. Jadi sama sekali Tuhan Yesus itu tidak takut mati. Apalagi takut menjawab pertanyaan orang Farisi ini. Sama sekali tidak takut, saudara. Lalu kenapa dia bertanya balik seperti itu? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita itu melihat di dalam firman Tuhan, di kitab Injil itu ada 10 kali kira-kira Tuhan Yesus itu ditanya oleh orang Farisi, lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya balik kepada mereka. Tujuan Tuhan Yesus bertanya balik kepada mereka adalah untuk mengungkapkan kesalahan mereka. Dan dalam bagian ini Tuhan Yesus bertanya balik tentang perintah Musa. Apakah perintah Musa kepadamu? Saudara, Yesus tahu yang menjadi permasalahan tentang perceraian ini adalah hukum Musa yang di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 dan 4. Hukum ini yang salah dipahami oleh orang-orang Farisi, oleh guru-guru Yahudi. Saudara, mari kita baca Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Di sana firman Tuhan menuliskan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruhnya pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istri itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disalahpahami oleh orang Farisi di dalam bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Musa ini? Saudara, di ayat yang keempat itu jelas
ya, orang Farisi menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Saudara, dari jawaban orang Farisi ini sudah jelas kesalahan mereka. Di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ini, ya, saudara, guru-guru Yahudi itu berpendapat dan mereka memahami bahwa Musa memberi izin untuk perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus itu ada 2 rabi besar. Ya, kita bisa lihat di gambar, yaitu Rabi Hillel dan juga Rabi Shammai. Ini 2 rabi yang sangat dihormati, 2 orang rabi yang begitu dihargai, saudara. Saudara, 2 orang rabi ini sama-sama memahami bahwa Ulangan 24 itu ayat 1 sampai 4, Musa memberikan izin untuk perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah demikian di dalam Ulangan 24 itu Musa memang memberikan izin untuk perceraian? Saudara, dari perkataan Tuhan Yesus di ayat yang kelima, ketika Tuhan Yesus menjawab orang Farisi, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Saudara, dari bagian ini, dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Ulangan 24 itu yang Musa tulis, Musa itu tidak bermaksud sama sekali mengizinkan perceraian. Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari perkataan Tuhan Yesus yang di ayat kelima ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, ketegaran hatimulah. Saudara, alasan Musa menuliskan surat cerai ini adalah karena ketegaran bangsa Israel pada waktu itu yang mau bercerai. Mereka itu sudah berkeras hati, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Saudara, ketegaran hati di dalam perjanjian lama itu ya bisa diartikan tegar tengkuk, sama. Itu di kitab Keluaran berapa kali di sana ditulis Tuhan Allah berkata bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Begitu juga di dalam Ulangan. Sama artinya juga ketegaran hati itu orang yang keras kepala, orang yang tegar hati, saudara. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak terhadap hukum Allah. Jadi itulah gambaran dari orang Israel pada zaman Musa yang menolak hukum Allah. Mereka tidak mau taat kepada hukum Allah, saudara. Oleh sebab itu mereka hanya mau bercerai, mereka tidak mau taat maunya mereka sendiri. Oleh karena mereka itu sudah berkeras hati mau bercerai, tidak bisa diatur lagi, tidak bisa dinasehati lagi, makanya Musa memerintahkan mereka untuk menulis surat cerai. Jadi bukan Musa mengizinkan mereka bercerai, saudara. Musa tetap tidak mengizinkan mereka bercerai, tetapi oleh karena kekerasan hati mereka yang tidak bisa diubah lagi, maka Musa memerintahkan mereka untuk menulis surat cerai. Jadi Musa hanya memerintahkan menulis surat cerai, bukan memerintahkan untuk menceraikan pasangannya. Saudara, maksud Musa ada 2 paling tidak ya. Yang pertama itu melindungi istri yang diceraikan. Kenapa, saudara? Istri yang diceraikan itu, kalau dia tidak memiliki surat cerai, istri ini akan susah. Dia tidak bisa lagi dekat dengan laki-laki yang lain atau nikah dengan laki-laki yang suka sama mereka. Tidak bisa. Karena masih belum diputus pernikahannya. Kalau perempuan istri yang sudah dicerai itu kan melakukan seperti itu, maka istri yang diceraikan itu bisa dianggap berzina. Dan dia bisa dihukum mati, saudara. Oleh sebab itu, Musa memerintahkan menulis surat cerai supaya istri mereka itu dapat surat cerai dan dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik. Lalu kemudian maksud Musa yang kedua adalah mempersulit perceraian. Saudara, pada waktu zaman Musa itu, zaman kisah ini, menulis surat cerai itu bukan perkara yang mudah. Itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan pekerjaan yang tidak mudah, saudara.
Jadi sebenarnya Musa itu menghambat perceraian. Tidak mudah, membuat mereka tidak mudah untuk bercerai. Bukan mengizinkan mereka bercerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun maksud baik Musa itu dipahami salah sebagai mengizinkan perceraian. Saudara, kita tahu orang Farisi, para rabi Yahudi sering salah paham terhadap firman Tuhan. Sehingga pengajaran mereka juga banyak yang salah. Oleh sebab itu kita masih ingat di dalam Markus pasal 8 ketika Tuhan Yesus memperingati murid-muridnya dengan hati-hati, waspadalah kamu terhadap ragi Farisi. Ragi itu maksudnya ajaran orang Farisi. Saudara, karena ajaran-ajaran orang Farisi itu banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tafsirkan tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Oleh sebab itu karena mereka salah memahami firman Tuhan, salah menafsirkan firman Tuhan, jadi mereka juga salah mengajarkan firman Tuhan. Jadi waktu kedatangan Tuhan Yesus, jelas Tuhan Yesus awal-awal sudah ngomong kepada banyak orang bahwa kedatangan Dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus tahu banyak pengajaran-pengajaran orang Farisi yang tidak benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, zaman sekarang pun, saudara dan saya tahu ya, tidak sedikit orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan, itu salah paham kepada firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan dengan tidak benar. Dan akhir-akhir ini begitu banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Ya, dari minggu yang lalu, dari penginjil Ang, kita sudah belajar bagaimana pengajaran-pengajaran sesat yang bermunculan, saudara. Dan kita juga tahu mungkin dari media sosial ya, banyak teman-teman yang membicarakan tentang ajaran sesat. Saudara, kenapa mereka bisa mengajarkan ajaran sesat? Ada dua hal. Yang pertama, mereka sengaja menyesatkan. Karena itu dipakai oleh iblis. Yang kedua, mereka tidak sengaja, saudara. Tidak sengaja dalam arti mereka salah memahami firman Tuhan. Bagi mereka itu adalah kebenaran, tetapi bukanlah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan ahli Alkitab mengenai konteks Ulangan 24 ayat 1-4. Bukan tentang mengizinkan perceraian, melainkan mengatur korban perceraian dan pernikahannya kembali. Jadi konteksnya adalah Musa itu bukan mengizinkan perceraian, tetapi mengatur korban perceraian itu supaya kehidupannya itu baik, supaya dia tidak mendapatkan hukuman mati. Dia itu dianggap berzina karena belum mendapatkan surat cerai. Lalu kemudian mengatur pernikahannya kembali, saudara. Nah saudara, jadi jelas Musa bukan memberikan perintah baru, yaitu mengizinkan perceraian. Yang sebelumnya perintah itu tidak diizinkan oleh Allah. Musa tidak mengubah perintah Allah. Musa tetap menaati perintah Allah bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Yang mengubahnya adalah para rabi Yahudi yang salah memahami perintah Musa dalam bagian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat contoh dari kesalahpahaman para rabi Yahudi menafsirkan dan memahami firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 24 ayat 1 yang kita baca tadi, di sana ada dituliskan kata tidak senonoh. Jadi alasan dari suami-suami menceraikan istrinya adalah salah satunya tidak senonoh. Saudara, tidak senonoh itu diartikan oleh Rabi Hillel yang pertama, memecahkan piring makan. Jadi seorang istri yang kalau mau memberikan suaminya makan dan nggak sengaja memecahkan piring itu sudah bisa dijadikan alasan untuk menceraikan istrinya. Lalu kemudian kalau istri mondar-mandir di jalan, ya ini kalau sekarang itu susah ya, istri nggak boleh ke mall, saudara ya, nggak boleh mondar-mandir ya di mall ya. Jadi kalau melihat istri seperti itu, maka istri sudah bisa diceraikan, sah.
itu alasannya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau istri berbicara dengan laki-laki asing, itu juga sudah bisa diceraikan. Lalu kemudian yang keempat, membicarakan kekurangan dari orang tua suami, ini dianggap kurang ajar, oleh sebab itu bisa dijadikan alasan untuk menceraikan istrinya. Lalu kemudian kalau istrinya cerewet, mudah-mudahan saudara tidak cerewet di rumah yang jadi istri ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu maksudnya Tuhan dengan tidak senonoh sebagai alasan dari perceraian? Tidak saudara. Tuhan tidak memperbolehkan perceraian, apalagi mengizinkan alasan-alasan seperti ini untuk dijadikan sebagai alasan perceraian. Sama sekali tidak, saudara. Tapi saudara, Rabi Hillel ini banyak pengikutnya, ya. Ya pasti kebanyakan mungkin laki-laki ya, yang wah ini cocok buat saya gitu ya, gampang menceraikan istri. Akhirnya banyak yang dukung. Lalu kemudian salah satunya yang mendukung dari Rabi Hillel adalah Rabi Akiva. Jadi Rabi ini juga berkata, jika suami menemukan seorang wanita yang lebih cantik dari istrinya, dia boleh menceraikan istrinya. Ya, saudara, apakah maksud Tuhan seperti itu? Ya, kalau laki-laki melihat dia udah menikah, ya melihat, ada wanita yang lebih cantik dari istrinya, bisa dijadikan untuk menceraikan istrinya. Wah. Saudara, nggak mungkin ya Tuhan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kesalahpahaman dari Rabi Yahudi. Jadi ajarannya harus diwaspadai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus telah memperingatkan para murid, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kehendak Tuhan tentang pernikahan dengan hukum pada mulanya yang tertulis dalam kitab Kejadian ayat 6 sampai ayat ke-8 ya. Itu Tuhan Yesus menjelaskan, Tuhan Yesus mengambil hukum pada mulanya waktu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan lalu mempersatukan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan Yesus adalah inilah hukum yang berotoritas, inilah hukum yang permanen, inilah undang-undang dasar Allah. Kita harus mengacu kepada undang-undang dasar ini. Kita tidak bisa melihat hukum-hukum sebelumnya lalu kemudian mengabaikan undang-undang dasar Allah ini. Saudara, jadi perintah Musa di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang benar, melainkan undang-undang dasar Allah di dalam kitab Kejadian. Itulah hukum yang berotoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Yesus mengutip kitab Kejadian yaitu Kejadian 1:27, Kejadian 5 ayat 2, Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang permanen, saudara. Dan tidak bisa dipisahkan. Ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan keluarga antara orang tua dan anak. Ikatan ini adalah ikatan yang paling kuat di dunia. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu di sana firman Tuhan menuliskan, saudara, laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Dan mereka menjadi satu daging. Dan satu daging itu adalah tidak bisa dipisah dua. Nggak bisa dipisah lagi. Ini adalah ikatan yang permanen, ikatan yang paling kuat yang ada di dunia ini. Seorang anak meninggalkan orang tua pada zaman dahulu itu sangat tidak normal. Bertentangan dengan hukum Taurat. Nomor 5, hormatilah orang tuamu. Tetapi Tuhan memerintahkan di dalam hukum perceraian ini, ketika mereka meninggalkan orang tua mereka bisa bersatu dengan istri mereka. Itu diizinkan di dalam hukum pernikahan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ini adalah hukum undang-undang dasar dari Allah yang harus menjadi acuan di dalam pernikahan dan juga pikiran-pikiran tentang perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan,
di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus menyimpulkan dari semua yang Dia jelaskan. Begitu luar biasa, begitu jelas, begitu kuat. Tuhan Yesus berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya apa, saudara? Manusia tidak berhak untuk menceraikan. Yang berhak menceraikan adalah Allah. Karena Allah yang mempersatukan. Allah dengan alasan apa menceraikan? Dengan kematian, tidak ada alasan yang lain. Oleh sebab itu manusia tidak boleh membuat alasan-alasan yang lain. Hanya Tuhan Allah yang berhak untuk menceraikan manusia dengan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan cerai hidup. Tidak, saudara. Hukum Tuhan adalah cerai kematian, bukan cerai hidup. Cerai hidup itu buatan manusia. Dan tidak ada alasan bagi orang untuk bercerai. Agama apapun itu, karena dulu dari Tuhan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, semua orang dipersatukan di dalam pernikahan. Agama apapun mereka menikah, dipersatukan oleh Allah, tidak boleh bercerai. Saudara, mungkin pertanyaannya seperti ini. Di dalam Matius 19 ayat 9, Tuhan Yesus kan berkata, Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Loh, berarti Tuhan Yesus memberikan pengecualian dong. Bercerai itu dengan alasan zina itu boleh. Lalu kemudian saudara, di Matius 5:32 Tuhan Yesus bukankah dari awal sudah mengajarkan hal yang sama juga? Aku berkata kepadamu, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Sama, saudara. Jadi apakah Tuhan Yesus mengizinkan perceraian dengan alasan zina? Kalau Tuhan Yesus mengizinkan perceraian dengan alasan zina, berarti yang Dia jelaskan tadi itu saling bertentangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memahami ini semua? Saudara, apakah benar ya Tuhan Yesus di dalam dua bagian ini mengajarkan bahwa perceraian dibolehkan dengan alasan zina? Dan banyak orang Kristen, hamba Tuhan yang mengambil bagian ini dan mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Karena memang mereka sudah merusak hubungan itu. Kesucian itu sudah dirusak, keutuhan itu sudah dirusak, kesatuan itu sudah dirusak. Oleh sebab itu bisa bercerai. Ada bahkan seorang pendeta Amerika yang terkenal, yang saya kagumi, dan dia juga setuju dengan pendapat ini. Boleh bercerai dengan alasan perzinahan. Saudara, kalau Tuhan Yesus memberikan pengecualian seperti itu, ya boleh cerai karena perzinahan, ya perzinahan ya seperti itu sepertinya kita susah ya. Kok sepertinya bertentangan, satu Tuhan Yesus bilang A, satu bilang B. Saudara, maksud Tuhan Yesus di kedua bagian ini di dalam Matius, yaitu perceraian karena kematian. Sebab orang yang berzina itu dihukum mati pada zaman itu. Saudara, kita harus melihat konteksnya. Ketika Tuhan Yesus berbicara ini, saya percaya orang Farisi itu tahu. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan itu tahu. Kalau zina itu pasti dihukum mati. Jadi kalau salah satu pasangan itu berzina, dia sudah dihukum mati, saudara. Dan itu sudah perceraian. Perceraian di dalam arti salah satunya sudah mati. Jadi perceraian di dalam kematian. Perceraian itu karena salah satunya sudah mati, bukan cerai hidup, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penegasan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali di ayat ke-9 bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dan saya percaya itulah yang paling benar. Tuhan Allah tidak suka kepada perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Ulangan 22 ayat
22 ya, di dalam perjanjian lama. Nah, ketika seseorang itu berzina, orang itu harus dihukum mati. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya udah mereka dihukum mati itu berarti sudah terpisah mereka. Jadi bukan cerai hidup. Saudara, di dalam Malaiki 2 ayat 16, Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Dan ini adalah satu perintah, satu pernyataan yang begitu kuat, saudara. Jelas Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Saudara, dari awal zaman Allah menciptakan manusia dan dipersatukan, Allah memiliki pemikiran bahwa tidak bisa diceraikan. Sampai menutup perjanjian lama, kitab Malaiki adalah kitab paling akhir di perjanjian lama. Allah tetap konsisten melarang perceraian. Dia mengatakan, aku membenci perceraian. Saudara, saya percaya dari awal dan sampai akhir zaman, Allah itu tidak berubah, tetap membenci perceraian, tetap melarang perceraian, alasan apapun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah sendiri tidak pernah menceraikan Israel? Kalau kita lihat di dalam gambar, bukankah sering Israel berzina dengan berhala-berhala? Apakah Allah menceraikan Israel? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah menceraikan Israel. Jadi saya percaya seperti itu jugalah yang Tuhan kehendaki. Ketika Dia mempersatukan dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, Dia mau mereka itu belajar untuk bersatu dan tidak bercerai apapun kejadiannya. Walaupun zina itu kejadiannya, bukankah tetap ada pengampunan seperti Allah yang memberikan pengampunan? Jadi saya percaya sekali di dalam dua bagian itu, Tuhan Yesus tidak bermaksud ketika seorang pasangan zina, kan dia nggak dihukum mati, saudara, seperti dalam konteks perjanjian lama. Sekarang yang zina mana ada dihukum mati, jadi masih hidup. Oh udah kalau zina udah cerai saja. Nggak seperti itu, saudara. Saya percaya sekali nggak seperti itu, karena penjelasan firman Tuhan itu begitu jelas. Dia membenci perceraian, tidak mungkin Dia mengizinkan perceraian seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Saudara, bukankah kita juga kenal, sangat familiar dengan kisah Hosea dan Gomer? Hosea diminta Tuhan untuk menikahi perempuan yang bersundal. Namanya perempuan bersundal ya saudara ya. Pasti dia tetap terus berzina dan dia berzina terus. Tapi apakah Tuhan berkata kepada Hosea, ceraikan dia? Karena dia sudah tidak bisa bertobat. Dia berzina terus. Dia tidak memegang kesucian. Dia sudah memutuskan kesatuan. Bukankah tidak, saudara? Allah meminta Hosea mencari Gomer, membawanya pulang dengan kasih. Dan jelas sekali di dalam firman Tuhan itu, Tuhan Allah berkata bahwa Dia tidak mau menceraikan Israel. Walaupun mereka begitu menyakiti hatinya, begitu sering berzina, tetapi Allah tetap membuka tangannya lebar-lebar, memberikan kasih yang begitu luar biasa untuk orang yang berbuat salah itu bisa pulang dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu kenal dengan penyanyi lagu rohani Ade Manuhutu. Di tahun 80-an lagunya yang terkenal itu Nona Ana. Saudara, setelah Ade Manuhutu, orang Ambon ya, orang Ambon yang beragama Kristen, dia terkenal dengan lagu Nona Ana, akhirnya dia pun hilang kendali dan dia melakukan perzinahan. Lalu saudara, apakah istrinya langsung menceraikan dia? Tidak, saudara.
Istrinya percaya seperti firman Tuhan yang disampaikan bahwa Allah membenci perceraian. Orang yang berzina seperti bangsa Israel yang berzina, Allah tetap memberikan kesempatan untuk dia berubah. Bukan langsung berzina itu alasan final untuk diceraikan. Tidak, saudara. Begitu juga dengan istri Ademanuhutu. Saudara, berapa tahun istrinya mendoakan dia? Menurut saudara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 16 tahun saudara, 16 tahun mendoakan. Bagaimana bisa sabar dengan 16 tahun itu saudara? Saudara, seperti itulah Allah. Saya percaya istrinya Ademanuhutu ini memiliki kekuatan dari Tuhan untuk mempertahankan pernikahannya. Walaupun perzinahan telah terjadi. Saudara, apakah dengan perzinahan itu sudah ada pintu maaf lagi? Bukankah Tuhan Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya? Bukankah Tuhan Allah tetap menghendaki supaya pernikahan itu boleh tetap jadi satu, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, bagaimana perasaan dari anak-anak yang orang tuanya bercerai? Apakah saudara yang mau bercerai, saudara ada mikir perasaan dari anak-anak saudara? Dia mau ikut siapa? Ikut papanya, ikut mamanya. Kita tentu tahu dari kisah-kisah orang yang bercerai, anaknya itu bagaimana. Bukankah anaknya itu menderita, saudara? Saudara, begitu juga saya percaya Tuhan Allah tidak mau orang yang sudah dipersatukan itu bercerai, supaya orang yang dipersatukan itu bisa mendidik anak-anaknya itu dengan baik. Dan kalau mereka bercerai, bukankah itu sangat menyedihkan sekali bagi kedua anak tersebut. Satu teladan yang sangat tidak baik, satu hal yang sangat mengenaskan sekali. Saudara, saya bukan memaklumi perzinahan, ya. Jangan saudara merasa, wah, ini hamba Tuhan ini memaklumi perzinahan, udah ada salah satu pasangannya berzina, masih seperti itu. Wah, gak apa-apa berzina. Bukan seperti itu, saudara. Saya tetap menganggap perzinahan itu adalah dosa. Dan saya percaya perzinahan itu adalah dosa di hadapan Tuhan yang harus kita hindari. Seperti itu. Jadi saya tetap percaya bahwa Allah tidak mengizinkan perceraian walaupun dengan alasan jinah. Jinah hidup, ya. Allah tidak mengizinkan jinah hidup karena di dalam konteks sekarang perzinahan itu tidak dihukum mati. Dalam konteks zaman dulu pernikahan itu dihukum mati dan dipisah, tercerai karena hukuman mati itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh tetap terus mempertahankan keluarga kita. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Saudara yang mau menikah, pilihlah pasangan saudara baik-baik, belajarlah baik-baik supaya saudara bisa tetap terus mempertahankan keutuhan rumah tangga saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh jelas bahwa dari awal dan sampai kepada akhir zaman, Engkau tetap tidak mengizinkan perceraian. Tidak ada hak manusia untuk bercerai. Hak bercerai itu ada di tangan-Mu ya Tuhan, yaitu cerai dengan kematian.
biarlah kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami boleh menintrospeksi diri kami masing-masing. Kalau ada masalah yang terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri, biarlah masing-masing introspeksi. Apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan masing-masing. Dan sama-sama boleh belajar sehingga keutuhan rumah tangga boleh tetap terjaga dan nama Tuhan yang dimuliakan. Zaman-zaman sekarang itu begitu banyak teladan-teladan yang tidak baik, begitu banyak orang yang bercerai. Kawin cerai seperti hal yang tidak memalukan lagi. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan juga yang menceraikan pasangannya. Tuhan tolonglah supaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh tetap percaya bahwa dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan tidak mengizinkan perceraian terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat supaya mereka itu diberikan kekuatan kesehatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh tetap mempertahankan pernikahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai maut yang memisahkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh membuat kita semakin kuat untuk boleh hidup mempertahankan keutuhan dari pernikahan kita. Sehingga melalui ini semua nama Tuhan yang dimuliakan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita. Karena waktu-waktu sekarang ini begitu cukup susah ya, banyak orang juga yang terdampak dan juga kena pandemi. Biar kita boleh sungguh-sungguh berhikmat menjaga kesehatan kita sehingga keluarga dan orang-orang di sekitar kita boleh di dalam keadaan yang sehat. Dan walaupun kita beribadah di rumah, tetapi marilah kita tetap
beribadah dengan sepenuh hati, dan kita tetap ingat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.